Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin, penulis buku Manjada Wajada dan buku saya yang paling baru, 8 Kunci Sukses Santri dan Santriwati. Ini dia, setiap hari Selasa kita akan ngobrol tentang dunia santri, santri dan pesantren. Ya, kali ini kita akan ngobrol apa sih kunci-kunci sukses, 8 kunci sukses santri dan santriwati. Saya pada episode kali ini itu akan membicarakan 8 kunci sukses ini secara global, dan pada episode-episode berikutnya saya akan membahas satu persatu. Jangan lupa yang belum lihat video saya yang kemarin minggu lalu tentang mengapa sih kita belajar di pondok, silahkan dilihat lagi. Boleh juga di-share kepada teman-teman, sahabat yang anaknya, ponakannya itu masih bingung mau kemana sekolahnya. Nah, itu boleh di-share mengapa sih kita memilih pesantren. Oke, apa sih 8 kunci sukses santri dan santriwati itu? Ini dia, karena saya sangat terobsesi dengan man jada wajada, satu pepatah Arab yang berisi motivasi tentang bagaimana kemudian membuat hidup kita menjadi lebih baik. Siapa bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Maka 8 kunci sukses itu saya ambilkan dari kata depan. Man jada. Ada 8 huruf. Huruf pertama adalah M. Huruf kedua adalah A. Ketiga itu adalah N. Yang keempat adalah J. Kelima adalah A. Keenam adalah D. Ketujuh D, dan kedelapan A. Manjada. Ini 8 huruf yang saya udah singkat. Dan saya sudah buatkan singkatan-singkatannya itu sebagai bagian dari 8 kunci sukses untuk menjadi santri dan santriwati. Apa saja 8 kunci sukses untuk santri dan santriwati itu? Huruf pertama itu adalah huruf M. M itu artinya punya motivasi kuat mengapa belajar di pondok. Motivasi kuatnya sangat penting karena di pondok ini kita tahu disiplinnya ketat, banyak sekali tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Kita menghadapi situasi yang baru, yang berbeda, yang kadang-kadang itu kita butuh adaptasi. Adaptasi inilah yang membutuhkan kekuatan kita harus kuat. Kita harus, niat kita itu harus kuat. Ketika niat kita kuat, itu tantangan, rintangan apapun, itu bisa kemudian kita hadapi. Apa sih niatnya? Beberapa diantaranya ya menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu agama. Dan kadang-kadang ini, saya keliling ke sekitar 250 pesantren di Indonesia ya. Itu gimana Pak Akbar? Saya masuk ke sini karena keinginan orang tua. Nggak apa-apa. Masuk pesantren karena keinginan orang tua itu tidak apa-apa. Kenapa? Adik-adik sekalian. Kalau kita dipaksa orang tua masuk pondok, keinginan orang tua kita belum punya keinginan, terus kemudian nggak apa-apa. Karena begini, kita ini mesti membahagiakan orang tua kita. Sukses kita itu kuncinya adalah kebahagiaan orang tua. Kalau kita patuh pada orang tua, siapa tahu itu akan menjadi kunci kesuksesan kita. Kebahagiaan orang tua menjadi mutlak kita perlukan, kita lakukan sejak sekarang. Nah, kalaupun ada yang misalnya ya sudah karena bukan kemauan saya sendiri, kemauan orang tua, ya nggak apa-apa.
itu adalah bagian dari kita ini mengabdi, kita ini menjadikan orang tua bahagia. Itu insya Allah akan menjadi kunci sukses kita. Jadi huruf M yang pertama, kunci sukses menjadi santri. Santriwati itu adalah punya motivasi yang kuat untuk mondok, untuk bagaimana menjadi santri. Huruf yang kedua, A. Awali hari dengan semangat. Semangat itu yang akan membuat kita berhasil mengatasi berbagai tantangan dan rintangan. Pagi-pagi kalau kita tidak semangat, bagaimana mungkin kita ini akan mengalahkan semua tantangan dan rintangan itu? Maka bangun pagi harus semangat pagi. Cari yang membuat kita semangat, apa saja. Semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Sehingga apa? Semua hal dalam hidup kita itu bisa kemudian kita kembangkan dengan baik. Tantangan, rintangan, kemalasan, kita no. Kita bisa kemudian buat semua itu bisa hilang karena semangat kita. Yang ketiga, kunci sukses yang ketiga itu adalah N. Punya nyali dan berani bermimpi hebat. Semua bermula dari impian. Kita di pondok tidak terkungkung dari apa yang ada di dalam pondok. Kita di pondok harus punya impian-impian besar, impian-impian hebat. Banyak sekali teman-teman saya di pondok itu punya impian, aku harus jadi sekjen PBB, aku harus bisa ke Amerika, aku harus bisa kemana. Dulu pas saya di pondok, salah satu impian besar saya adalah saya harus bisa keliling Indonesia. Alhamdulillah, 35 tahun setelah saya tuliskan impian itu, mulai menjadi nyata. Walaupun belum semua, setidaknya saya sudah berkeliling ke 33 provinsi di Indonesia. Itu berkat apa? Impian. Impian kita besar, maka Allah akan kasih jalan kita mencapai impian itu kalau kita mau bekerja keras. Impian itu harus penting, harus kuat. Agar apa? Agar bisa kemudian kita menjadikan diri kita, hidup kita selalu semangat. Yang ketiga, itu adalah huruf N. Sekarang huruf 4. Manjada. J. Huruf yang keempat J adalah jiddun wajtihadun. Kita bersungguh-sungguh bekerja dengan keras, belajar dengan giat, menghafal dengan giat. Kita santri tidak ada ceritanya kita bisa sukses tanpa belajar dengan giat. Maka jiddun wajtihadun, bahasa Arab artinya bersungguh-sungguh. Itu artinya adalah kita berusaha dengan sangat keras untuk fokus belajar, fokus menghafal, sehingga keluar dari pondok kita punya bekal ilmu dan pengetahuan yang baik. Yang kelima adalah huruf A, aktif di berbagai kegiatan pesantren. Di pondok jangan hanya di kamar saja, aktif. Ada olahraga, kesenian, Al-Quran, bahasa, pramuka, public speaking, menulis, apa saja. Itu harus aktif. Orang sukses itu orang yang aktif. Kalau nggak aktif bagaimana kita mau sukses? Ya, aktif jadi. Jangan hanya di kamar diam aja, ngapain? Pondok sudah menyediakan banyak sekali aktivitas, kegiatan, tugas kita itu aktif saja. Sehingga apa? Menjadikan hidup kita menjadi orang-orang yang selalu kemudian bergerak. Yang membuat kita sukses karena kita bergerak, kita aktif. Pada setiap pergerakan kita itu ada keberkahan. Itulah yang membuat kita berhasil. Maka aktif di berbagai kegiatan pondok. 7 adalah huruf D, disiplin dan pantang menyerah. Kalau saya ditanya Pak Akbar, apa yang paling ya, kira di didikan pondok, nilai-nilai yang paling melekat, didikan pondok yang membuat Pak Akbar menjadi seperti sekarang, tidak pernah ragu saya jawab disiplin. Yang membuat saya seperti sekarang, disiplin pondok. Orang yang tidak pernah berdisiplin gak akan pernah sukses. Disiplin dalam bidang apapun. Menulis misalnya,
kita harus disiplin menulis. Sekarang menulis dengan rajin, besok nggak nulis. Minggu ini menulis, besoknya nggak nulis. Bagaimana mungkin kita akan jadi tulisan kita? Bagaimana mungkin akan jadi kita kalau kita itu begitu? Maka hidup kita itu disiplin. Disiplinkan diri kita. Di pondok itu dilatih disiplin dari bangun pagi. Sholat subuh, habis itu olahraga, habis itu masuk kelas, habis itu sholat, baca Quran, semua didisiplinkan. Kenapa melatih diri agar disiplin? Kalau nggak disiplin nggak mungkin sukses selamanya nih. Maka disiplin itu penting sekali dan pantang menyerah. Pantang menyerah itu jangan sampai kita ini dikit-dikit pengen pulang, pengen pulang. Nanti pada episode yang khusus membahas ini, saya akan kasih tips lah bagaimana kemudian kita tidak menyerah dengan tantangan di pondok, biar betah di pondok. Pantang menyerah. Kalau nggak betah gimana Pak Akbar? Coba lagi. Tidak betah setahun, coba 2 tahun. Tidak betah 2 tahun, coba 3 tahun. Tidak betah 3 tahun, coba 4 tahun. Tidak betah 4 tahun, coba 5 tahun. Tidak betah 5 tahun, coba 6 tahun. Kalau sudah 6 tahun, sudah lulus kok masih saja nggak betah, baru boleh pulang. Dan D nomor 7 itu adalah doa dan hindari maksiat. Kalau kita ini pengen mencari ilmu, itu harus menghindarkan diri dari maksiat. Banyak-banyaklah mendekat kepada Allah. Banyak-banyaklah kita mendekat kepada Allah, sehingga apa? Ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Dan terakhir itu adalah huruf A. Amalan-amalan untuk mempercepat sukses. Banyak amalan untuk mempercepat sukses. Berapa diantaranya? Sholat tahajud, sholat duha, puasa, berbakti kepada orang tua, lalu kemudian juga berbakti kepada guru. Ini beberapa di antara amalan yang bisa membuat kita cepat sukses. Itulah 8 kunci sukses secara garis besar. Ada semua di buku ini. 8 kunci sukses santri dan santriwati, bacaan wajib untuk anak-anak, Bapak Ibu sekalian, untuk adik-adik, untuk ponakan-ponakan yang mau beli buku saya. Sudah beredar seluruh Indonesia, boleh dipesan ya. Boleh dipesan, nanti dikirimkan dan sudah ada tanda tangan saya. Terima kasih. Ya, 8 kunci sukses ini akan saya bahas satu persatu setiap hari Selasa di YouTube channel Akbar Zainuddin. Terima kasih. Selamat mondok, betah-betah selalu, lulus dengan husnul khatimah. Alaikum minkum. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.